Topik-topik penting dalam safety talk tambang. Alat pelindung diri APD. Penggunaan APD yang tepat merupakan garis pertahanan terakhir dalam melindungi pekerja tambang dari bahaya. Ini juga harus mencakup informasi tentang jenis-jenis APD yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, cara penggunaan yang benar, serta pemeliharaan dan penggantian APD. Penanganan bahan berbahaya. Industri pertambangan sering melibatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia dan bahan peledak. Safety Talk harus membahas prosedur penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan berbahaya yang aman, serta tindakan yang harus diambil jika terjadi tumpahan atau kebocoran. Keselamatan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin berat merupakan bagian integral dari operasi tambang. Mencakup prosedur pengoperasian yang aman, pemeriksaan rutin, dan perawatan peralatan. Pekerja juga harus diingatkan tentang zona bahaya di sekitar mesin yang beroperasi. Prosedur evakuasi darurat. Dalam situasi darurat seperti kebakaran, longsor, atau banjir, evakuasi yang cepat dan teratur sangat penting. Secara rutin membahas prosedur evakuasi, lokasi titik kumpul, dan penggunaan peralatan darurat seperti alat pemadam api dan peralatan pertolongan pertama. Tang, jempolnya mana lo? Jempolnya nah, gitu loh, yang semangat Teknik gitu. penyampaian safety talk Gajian yang kok efektif. loyo sampai Penggunaan bahasa yang jelas YouTube. dan sederhana. Efektivitas safety talk sangat bergantung pada kemampuan pembicara pakai untuk TikTok, nggak menyampaikan zaman informasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang sederhana dan tadi mudah dipahami oleh tanyaan semua mereka ini mau tingkatan bikinin di pekerja. punya dia kan? Hindari penggunaan jargon teknis yang berlebihan, kecuali jika memang diperlukan dan telah dijelaskan sebelumnya. Saya kira ngana mau coba Penggunaan contoh dan pakai studi apa? kasus. Pakai HP. Menyajikan contoh nyata dan Biar bisa studi deh. kasus dapat Susah membantu nanti. pekerja memahami pentingnya keselamatan kerja. Berbagi pengalaman tentang insiden yang pernah terjadi atau hampir terjadi, near miss, dapat memberikan pelajaran berharga dan meningkatkan kewaspadaan pekerja. Interaksi dengan peserta. Mendorong partisipasi aktif peserta dapat meningkatkan efektivitas safety talk tambang. Ajukan pertanyaan, minta pendapat, atau ajak peserta untuk berbagi pengalaman mereka sendiri. Interaksi ini tidak hanya membuat sesi lebih menarik tetapi juga membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Frekuensi dan durasi ideal safety talk tambang. Sebaiknya dilakukan secara rutin, idealnya setiap hari sebelum memulai shift kerja. Durasi yang efektif biasanya berkisar antara 5-15 menit. Sesi yang terlalu panjang dapat mengurangi konsentrasi peserta, sementara sesi yang terlalu singkat mungkin tidak cukup untuk menyampaikan informasi penting. Dokumentasi dan evaluasi. Penting untuk mendokumentasikan setiap sesi, termasuk topik yang dibahas, peserta yang hadir, dan umpan balik yang diterima. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi berkala juga dapat membantu dalam merencanakan topik-topik untuk sesi mendatang. Peran manajemen dalam mendukung safety talk. Dukungan manajemen sangat penting untuk kesuksesan program tersebut. Manajemen harus menunjukkan komitmen mereka dengan secara aktif berpartisipasi dalam sesi, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan menindaklanjuti masalah keselamatan yang diangkat selama safety talk. Tantangan dalam pelaksanaan safety talk tambang. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan antara lain. Tadi tanyaan mereka ini mau bikinin di punya dia kan? Kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas presentasi. Keterbatasan waktu karena jadwal kerja yang padat. Kendala bahasa pada tambang dengan pekerja multinasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam penyampaian materi, serta komitmen yang kuat dari seluruh level organisasi. Topik-topik penting dalam safety talk tambang. Alat pelindung diri APD. Penggunaan APD yang tepat merupakan garis pertahanan terakhir dalam melindungi pekerja tambang dari bahaya. Ini juga harus mencakup informasi tentang jenis-jenis APD yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, cara penggunaan yang benar, serta pemeliharaan dan penggantian APD. Penanganan bahan berbahaya. Industri pertambangan sering melibatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia dan bahan peledak.
Safety Talk harus membahas prosedur penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan berbahaya yang aman, serta tindakan yang harus diambil jika terjadi tumpahan atau kebocoran. Keselamatan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin berat merupakan bagian integral dari operasi tambang. Mencakup prosedur pengoperasian yang aman, pemeriksaan rutin, dan perawatan peralatan. Pekerja juga harus diingatkan tentang zona bahaya di sekitar mesin yang beroperasi. Prosedur evakuasi darurat. Dalam situasi darurat seperti kebakaran, longsor, atau banjir, evakuasi yang cepat dan teratur sangat penting. Secara rutin membahas prosedur evakuasi, lokasi titik kumpul, dan penggunaan peralatan darurat seperti alat pemadam api dan peralatan pertolongan pertama. Teknik penyampaian safety talk yang efektif. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Efektivitas safety talk sangat bergantung pada kemampuan pembicara untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua tingkatan pekerja. Hindari penggunaan jargon teknis yang berlebihan, kecuali jika memang diperlukan dan telah dijelaskan sebelumnya. Penggunaan contoh dan studi kasus. Menyajikan contoh nyata dan studi kasus dapat membantu pekerja memahami pentingnya keselamatan kerja. Berbagi pengalaman tentang insiden yang pernah terjadi atau hampir terjadi, near miss, dapat memberikan pelajaran berharga dan meningkatkan kewaspadaan pekerja. Interaksi dengan peserta. Mendorong partisipasi aktif peserta dapat meningkatkan efektivitas safety talk tambang. Ajukan pertanyaan, minta pendapat, atau ajak peserta untuk berbagi pengalaman mereka sendiri. Interaksi ini tidak hanya membuat sesi lebih menarik tetapi juga membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Frekuensi dan durasi ideal safety talk tambang. Sebaiknya dilakukan secara rutin, idealnya setiap hari sebelum memulai shift kerja. Durasi yang efektif biasanya berkisar antara 5-15 menit. Sesi yang terlalu panjang dapat mengurangi konsentrasi peserta, sementara sesi yang terlalu singkat mungkin tidak cukup untuk menyampaikan informasi penting. Dokumentasi dan evaluasi. Penting untuk mendokumentasikan setiap sesi, termasuk topik yang dibahas, peserta yang hadir, dan umpan balik yang diterima. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi berkala juga dapat membantu dalam merencanakan topik-topik untuk sesi mendatang. Peran manajemen dalam mendukung safety talk. Dukungan manajemen sangat penting untuk kesuksesan program tersebut. Manajemen harus menunjukkan komitmen mereka dengan secara aktif berpartisipasi dalam sesi, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan menindaklanjuti masalah keselamatan yang diangkat selama safety talk. Tantangan dalam pelaksanaan safety talk tambang. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan antara lain: kebingungan peserta karena topik yang berulang, kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas presentasi, keterbatasan waktu karena jadwal kerja yang padat, kendala bahasa pada tambang dengan pekerja multinasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam penyampaian materi, serta komitmen yang kuat dari seluruh level organisasi. Topik-topik penting dalam safety talk tambang. Alat pelindung diri APD. Penggunaan APD yang tepat merupakan garis pertahanan terakhir dalam melindungi pekerja tambang dari bahaya. Ini juga harus mencakup informasi tentang jenis-jenis APD yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, cara penggunaan yang benar, serta pemeliharaan dan penggantian APD. Penanganan bahan berbahaya. Industri pertambangan sering melibatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia dan bahan peledak. Safety talk harus membahas prosedur penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan berbahaya yang aman, serta tindakan yang harus diambil jika terjadi tumpahan atau kebocoran. Keselamatan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin berat merupakan bagian integral dari operasi tambang. Mencakup prosedur pengoperasian yang aman, pemeriksaan rutin, dan perawatan peralatan. Pekerja juga harus diingatkan tentang zona bahaya di sekitar mesin yang beroperasi. Prosedur evakuasi darurat. Dalam situasi darurat seperti kebakaran, longsor, atau banjir, evakuasi yang cepat dan teratur sangat penting.
Secara rutin membahas prosedur evakuasi, lokasi titik kumpul, dan penggunaan peralatan darurat seperti alat pemadam api dan peralatan pertolongan pertama. Teknik penyampaian safety talk yang efektif. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Efektivitas safety talk sangat bergantung pada kemampuan pembicara untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua tingkatan pekerja. Hindari penggunaan jargon teknis yang berlebihan, kecuali jika memang diperlukan dan telah dijelaskan sebelumnya. Penggunaan contoh dan studi kasus. Menyajikan contoh nyata dan studi kasus dapat membantu pekerja memahami pentingnya keselamatan kerja. Berbagi pengalaman tentang insiden yang pernah terjadi atau hampir terjadi near miss dapat memberikan pelajaran berharga dan meningkatkan kewaspadaan pekerja. Interaksi dengan peserta. Mendorong partisipasi aktif peserta dapat meningkatkan efektivitas safety talk tambang. Ajukan pertanyaan, minta pendapat, atau ajak peserta untuk berbagi pengalaman mereka sendiri. Interaksi ini tidak hanya membuat sesi lebih menarik tetapi juga membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Frekuensi dan durasi ideal safety talk tambang. Sebaiknya dilakukan secara rutin, idealnya setiap hari sebelum memulai shift kerja. Durasi yang efektif biasanya berkisar antara 5-15 menit. Sesi yang terlalu panjang dapat mengurangi konsentrasi peserta, sementara sesi yang terlalu singkat mungkin tidak cukup untuk menyampaikan informasi penting.